Suara saya terdengar dok ya dengan jelas. Alhamdulillah, Bi. Alhamdulillah. Baik, izin memulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu muslimin muslimat, rekan sejawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan ya puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, segala nikmatnya, segala panduannya ya, taufik hidayahnya kepada kita semua. Pada hari ini Allah berkenan memberikan kebersamaan buat kita. Kita diperjumpangkan di majelis yang mudah-mudahan ini bagian satu dari berbagai macam majelis yang Allah muliakan. Allah berkahi di mana ketika majelis ilmu itu diselenggarakan, Allah hadirkan sebuah ketenangan ya, sebuah sakinah, sebuah kedamaian yang mungkin hari ini adalah barang langka ya, yang banyak dicari oleh kebanyakan orang. Bahwa ketenangan itu mahal harganya. Ketenangan itu harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, harus menghabiskan waktu yang sangat banyak. Tapi ternyata Allah memberikan sebuah instrumen yang itu bisa secara langsung ya membuat ketenangan di dalam diri kita, yaitu menghadiri majelis ilmu. Dan ketenangan ini bisa memberikan sebuah manfaat ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini untuk mencari bekal, sehingga kita bisa bahagia dan selamat kelak di akhirat. Salawat serta salam ya kita tak lupa terus berikan, kita junjungkan kepada teladan utama kita ya, manusia yang paling berjasa ya atas kehidupan kita ya. Dia yang lebih dahulu mampu mencintai kita ya, sebelum kita sanggup untuk bahkan memulai mengenal beliau, gitu. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mungkin ini sudah disampaikan oleh Dokter Agung tadi ya, bahwa hari ini kita belum melanjutkan edisi sejarah atau sirah sebelumnya. Kita mungkin hari ini sejenak untuk membuka kembali ya lembaran-lembaran bagaimana Rasulullah SAW itu hadir dalam hidup kita gitu ya. Yang itu kadang kita sedikit banyak melupakannya ya, bagaimana beliau dengan tulus eh, hadir memberikan kasih sayangnya kepada kita. eh Beliau adalah sosok yang paling apa bisa dibilang ya paling menyayangi kita ya, melebihi dari siapapun gitu ya. Jika selama selama ini kita menerima rasa kasih sayang gitu dari entah orang tua, ayah, ibu, kemudian mungkin dari keluarga, dari pasangan, atau mungkin kasih sayang dari anak-anak kita gitu ya. Ternyata ya kita sering melupakan ada sosok yang tidak pernah kita jumpa, kita tidak pernah menemui beliau, tidak pernah kita sapa, bahkan paras wajahnya pun kita tidak pernah tahu seperti apa, pun beliau juga menyayangi kita, ya. Jauh menyayangi dan mencintai kita. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayangnya bukan sekedar memberi materi gitu ya, memberi harta, memberi apapun itu ya, sesuatu barang gitu ya, tidak ya. Tetapi rasa kasih sayangnya itu beliau tumpahkan ya, dengan sangat luar biasa, dengan tujuan satu sebenarnya, yaitu agar kita semua selamat dari siksa di akhirat kelak ya. Justru kita akan bahagia tidak hanya di akhirat, bahkan kita di dunia pun juga bisa merasakan kebahagiaannya. Karenanya
kita perlu rasanya gitu ya untuk mengenali beliau lebih jauh. Karena dengan mengenal sosok beliau yang menyayangi kita ini ya Rasulullah SAW itu bagian kecil ya mungkin ya, bagian kecil dari cara kita untuk berterima kasih kepadanya. Eh, Begitu banyak yang telah beliau berikan kepada kita, kepada umat ini secara umum, tetapi yang kita balas kadang-kadang tidak sepadan. Katanya kita mencoba untuk memupuk kerinduan ini ya, sebagaimana tema kita pada hari ini, seseorang yang rindu pada sesuatu, pada keadaan, atau mungkin pada seseorang itu mustahil muncul kecuali itu dimulai dengan rasa perkenalan ya. Seseorang yang rindu sesuatu pasti orang itu sudah mengenal lebih jauh tentang sesuatu itu. Seseorang yang rindu orang lain, ya pasti orang itu sudah mengenal terlebih dahulu sosok yang ia rindukan. Nah, pada pagi hari ini coba kita bagaimana ya mencoba untuk memupuk kerinduan itu agar kita semakin yakin ya, semakin tenang dan juga nanti akan semakin utuh gitu ya meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencoba untuk sedikit mundur ya apa yang terjadi beberapa saat silam ketika masa dunia ini dalam kondisi masa fatrah ya atau masa putusnya wahyu di mana pada saat itu lebih tepatnya setelah zamannya Nabi Isa alaihissalam dengan diturunkan panduan wahyu berupa kitab Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa dan Nabi Isa memberikan pengajaran kepada para sahabatnya ya para al-Hawariyun pada saat itu tetapi 10 20 atau bahkan ratusan tahun setelahnya ternyata ajarannya mulai ditinggalkan. Manusia pada saat itu berada pada sebuah titik, bisa dibilang dunia pada saat itu berada di titik yang paling tragis ya. Titik yang paling tragis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Muslim dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa inna allaha nadhara ila ahlil ard, bahwa sesungguhnya Allah itu pada saat itu ya melihat penduduk bumi. Tapi apa yang direspon oleh Allah? Fama qatahum arabahum wa ajamahum wa jama'ahum. Jadi Allah ternyata ketika melihat bumi pada saat itu Allah merasa murka. Bayangkan murkanya Allah itu tidak bisa kita apa ya angan-angan seperti apa ya. Sangat murka pada saat itu Allah. Dan murkanya tidak hanya pada bangsa Arab saja yang itu nah atau mungkin ya ini kan hadisnya disampaikan pada para sahabat itu yang latar belakangnya Arab, tetapi di situ Allah murka kepada seluruh bangsa ya, bahkan di seluruh dunia itu ya. Tetapi Allah gambarkan saking murkanya itu hanya segelintir saja ya, yang itu tidak dimurkai karena masih mengikuti petunjuk Allah ya. Illa baqaya min ahlil kitab, yaitu secara sebagian kecil yang hanya mengikuti ajaran-ajaran para nabi terdahulu, Nabi Isa alaihissalam, dan mereka disebut dengan ahli kitab. Bahkan salah satu ulama India, ahli sejarah juga, Abu Hasan Ali An-Nadawi pernah berkata bahwa pada saat itu dunia itu atau manusia itu nyaris bunuh diri semua. Bayangkan, nyaris bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan ketenangan petunjuk yang bisa memandu jalannya kehidupan mereka. Mereka benar-benar kebingungan. Untuk menjadi baik saja itu mereka tidak tahu harus menjumpai siapa, harus bertanya kepada siapa gitu. Kalau kita hari ini kan gampang kan ya. Kalau mau jadi baik itu kan kita harus kemana kan kita tahu. Setidaknya kita tahu kita kemana. Entah itu nanti urusan mereka akan datang atau mungkin membuka apa informasi itu atau tidak ya. Tapi pada saat itu parahnya adalah ketika orang itu ingin menjadi baik, mereka tidak tahu harus menuju siapa, harus bertanya kepada siapa gitu ya. Buram gitu ya, tidak jelas. Risalah yang terakhir yaitu ya tadi ini setelah Nabi Isa ada, tetapi hanya sebagian kecil dan tidak menjadi nafas, tidak menjadi mayoritas dan menjadi mewarnai kehidupan mereka pada saat itu. Jadi masalah besar pada saat itu, sangat besar. Di tengah masyarakat yang nyaris bunuh diri itu, Allah menurunkan kasih sayangnya. Dengan rahmatnya ya, Allah memunculkan Islam. Menurunkan wahyu yang terakhir, Ibnu Katsir eh, pernah menjelaskan ini merupakan penjelasan ini dah permulaan kerasulan ya. Falamma aradallahu rahmatal ibad, kata beliau. Ketika Allah itu ingin memberikan kasih sayang kepada makhluk atau apa ya umat yang pada saat itu sedang terpuruk, apa kasih sayang Allah? Allah mengutus Muhammad SAW. Jadi
Bisa disimpulkan Rasulullah itu adalah perwujudan kasih sayang Allah. Perwujudan kasih sayang Allah. Sebentar. Oke. Jadi umat yang terakhir ini ya, pada saat itu tidak dimusnahkan, tidak di bumi hanguskan sebagaimana umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh, mereka ingkar kepada Nabi Nuh, habis. Umatnya Nabi Hud, kaum Ad, habis. Umatnya Nabi Soleh, kaum Samud, habis semuanya di bumi hauskan oleh Allah, dihabisi oleh Allah. Tapi untuk umat yang terakhir ini berbeda. Kita tidak dihapus, kita tidak dilibas. Falamma aridallahu rahmatal ibad. Allah ingin mencurahkan kasih sayangnya itu ya, sederas-derasnya. Dengan cara Allah mengutus Rasulullah SAW. Jadi, kalau kita ingin tahu kasih sayang terbesar Allah itu pada kehidupan ini ya, pada kehidupan kita, ya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berkata, Anna rahmatul muhdah. Jadi aku ini ya adalah kado terindah dari Tuhan kalian ya, Tuhan kalian Allah SWT yang terberi gitu. Muhdah sebagai hadiah buat kalian. Sehingga ketika kita sudah tahu bahwa kedudukan ini cukup penting ya dalam kehidupan, ya siapa sih yang nggak mau kita diberikan kado istimewa? Siapa sih kita yang apa dari kita yang tidak di tidak ingin hadiah dari Allah SWT? Sosok yang sangat luar biasa, sosok yang sangat istimewa. Beliau yang tidak hanya terkenal di bumi, tapi juga terkenal di langit. Siapa sih Rasulullah SAW? Siapa sih yang tidak mengenal nama Muhammad gitu ya? Mungkin di antara miliaran manusia di muka bumi ini, nama yang paling banyak digunakan adalah nama Muhammad. Saya yakin itu ya. Nama Muhammad yang paling banyak dipakai. Terlebih di antara kaum muslimin. Tidak hanya itu, nama Muhammad adalah nama yang paling sering kita dengar. Yang pertama kan azan. Lihat, azan ini kan nggak pernah putus kan ya. Azan ini kan nggak pernah putus. Ketika satu wilayah daerah itu azan, diikuti dengan wilayah yang lain, diikuti dengan wilayah seterusnya, daerah seterusnya, sampai ya sampai mengelilingi 24 jam itu sampai ke wilayah itu sendiri kembali, adzan itu dikumandangkan. Dan adzan itu ada asma Muhammad Rasulullah SAW. Itu satu. Yang kedua, dalam sholat. Mana ada sholat yang tidak menyebut nama Muhammad? Dan saya yakin ini juga adalah satu-satunya nama yang paling banyak disebut oleh manusia sejagat raya ini. Bahkan kita menyebut nama kita itu mungkin nggak tiap hari. Saya Faisal nyebut nama saya sendiri itu mungkin nggak tiap hari. Seminggu mungkin hanya sekian kita menyebut nama kita sendiri. Tanda tangan gitu ya, tanda tangan surat, mungkin tanda tangan resep gitu mungkin. Ya kita hanya tanda tangan saja. Kita tidak menyebut melafadzkan nama kita gitu. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bumi ini tidak pernah sepi dari suara yang menggemakan nama Muhammad. Kalau berbicara tentang orang yang terkenal di dunia, ya sadar aku tidak sadar, Muhammad lah yang paling terkenal. Itulah salah satu cara Allah untuk mengangkat sosok yang sangat luar biasa ini. Ada sebuah penelitian ya yang dilakukan oleh salah satu ulama, beliau adalah Mas'ud An-Nadwi tahun sekitar 60-an. Beliau meneliti terkait buku-buku kitab yang itu membahas tentang Rasulullah SAW, tapi buku itu tulis oleh atau mungkin ditulis dengan bahasa yang bukan bahasa Arab. Beliau meneliti dan beliau menemukan sekitar 1.500 judul buku, bayangkan. 1.500 judul buku tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dituliskan baik itu orang Islam maupun di luar Islam, dan buku itu ditulis bahasanya bukan bahasa Arab. 1.500 judul. Adakah buku yang itu menceritakan mengisahkan seseorang sebanyak beliau ini? Gak ada. Saya yakin tidak ada. Tidak ada satupun orang ditulis biografinya sebanyak yang ditulis
membahas Rasulullah. Tidak hanya terkenal di bumi, beliau juga terkenal di langit. Namanya begitu harum gitu ya. Bukan hanya kepada nabi dan penghuni bumi saja diperkenalkan, tapi juga penghuni langit. Rasulullah telah terkenal di seluruh penjuru langit. Itu kan nggak ada batasnya langit itu ya, nggak ada batasnya. Dan penghuni langit ya paling banyak sekarang malaikat. Malaikat. Mungkin ada beberapa dari kita yang sudah tahu di langit ketujuh itu ini ada kisahnya ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Itu kan di langit ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim itu duduk santai gitu ya menyambut Rasulullah putranya ya, putra keturunannya. Itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di sebuah bangunan, bangunannya cukup besar, disebut dengan Baitul Makmur. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan di dalam Baitul Makmur ini setiap harinya ada 70.000 malaikat yang melakukan ibadah di situ. Setiap harinya ya, ada 70.000 malaikat yang beribadah di situ, di Baitul Makmur, di mana ketika malaikat atau satu malaikat itu sudah beribadah di situ, itu malaikat tidak akan pernah kembali atau untuk beribadah di situ. Jadi satu malaikat itu selama hidupnya ya, itu hanya satu kali beribadah di Baitul Makmur. Dan jumlahnya setiap hari adalah 70.000. Setiap hari. Berarti 70.000 malaikat yang baru. Besoknya ada 70.000 malaikat yang baru. Bayangkan. Jumlah malaikat berapa itu? Bayangkan. Dan semuanya bersolawat kepada Nabi. Bayangkan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah SWT memerintahkan kita kepada hambanya ya, kepada umat manusia ini, umat Islam untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi. Malaikat saja solawat. Allah saja solawat. Allah memerintahkan kita untuk sholat kan ya. Tetapi apakah Allah sholat? Allah memerintahkan kita untuk puasa. Apakah Allah puasa? Allah memerintahkan kita zakat, haji atau berkelakuan beribadah yang lainnya lah ya. Tetapi apakah Allah melakukan itu? Melakukan haji, Allah melakukan zakat, puasa. Beda dengan sholawat. Allah memerintahkan kita bersolawat karena Allah pun bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Dan seluruh malaikat yang jumlahnya entah berapa itu ya, itu semuanya bersolawat. Dan itulah sosok mulia itu yang sedang kita rindukan hari ini. Bahkan Rasulullah pun juga merindukan kita ya. Jauh merindukan kita sebelum kita mampu untuk merindukan beliau. Rasulullah itu terlalu indah. Terlalu indah. Suatu malam ya, ada seorang sahabat yang masih tergolong remaja ya pada saat itu bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau keluar rumah. Al-Bara' bin Azib namanya. Beliau keluar rumah menuju ke Masjid Nabawi. Di mana di sekitar Masjid Nabawi kita tahu itu kan ada rumah-rumah Rasulullah SAW ya. Atau lebih tepatnya rumah-rumah istri-istri beliau gitu. Nah, malam itu malam yang sangat indah. Al-Bara' mentestimonikannya ini begitu detail ya. Sangat indah. Kenapa? Yang pertama, bulan purnamanya itu adalah bulan purnama yang sangat sempurna. Di mana cahayanya itu ya menyoroti dengan indah gitu ya. Syahdu, tidak ada awan yang menutupi, tidak ada suasana yang mengganggu. Sempurna malam itu. Sempurna keindahannya. Nah, Barok bin Yazid itu dalam suasana seperti itu ya menikmati keindahan alam itu ya. Beliau keluar rumah menikmati suasana yang sangat indah itu. Kemudian dari kejauhan beliau melihat sosok Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Muncul dari rumahnya juga menuju ke Masjid Nabawi. Dengan menggunakan baju yang bercorak merah. Jadi Rasulullah itu diriwayatkan bajunya itu ya pernah mengenakan baju bercorak merah. Bisa dibayangkan ya, sosok Rasul itu kulitnya putih. Nanti ada ininya ya, apa namanya, syama'ilnya, ada riwayatnya. Rasulullah itu kulitnya putih.
Putihnya itu Rasulullah putih bersih ya, bukan putih bercorak. Juga bukan putih pucat gitu, bukan. Putih bersih Rasulullah. Kemudian mengenakan baju yang berwarna coraknya corak merah. Itu kan apa ya? Sangat menarik perhatian orang yang memandangnya, gitu. Itu baru bajunya saja, belum wajahnya, gitu. Nah, sahabat remaja ini tertegun melihat Rasulullah SAW karena begitu indah beliau itu. Bagaimana tidak ya, juga bagaimana Rasulullah itu perawakannya itu juga nggak, ya Rasulullah itu tinggi tapi nggak begitu tinggi, nggak begitu, nggak pendek juga, proporsional Rasulullah. Rasulullah juga tidak kurus tapi juga tidak gemuk, pas lah, sedang atau proporsional lebih tepatnya, sempurna. Bayangkan ya, di suasana malam yang sangat indah itu, di bawah curahan sinar bulan purnama yang sangat syahdu itu ya. Kemudian Al-Baro juga menyaksikan Rasulullah dengan sosok yang sangat sempurna itu ya. Al-Baro akhirnya bingung gitu. Beliau berulang kali menatap bulan, menatap Rasulullah, kemudian menatap bulan lagi, menatap Rasulullah. Bingung apa yang membuat indah di hatinya pada saat itu. Apakah nuansa alam di bawah bulan purnama itu, atau melihat Rasulullah SAW. Kemudian Al-Baro menyimpulkan ya, ma ra'aitu ahasaddukutu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku, ini kesimpulannya ini ya, kesimpulannya Al-Baro. Aku tidak pernah melihat sesuatu apapun lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Al-Baro sedang membandingkan suasana malam bulan di bawah bulan purnama dengan sosok Rasulullah. Tapi kesimpulannya adalah aku tidak pernah melihat sesuatu apapun itu lebih indah dibandingkan Rasulullah SAW. Artinya selama perjalanan hidupnya Al-Bara ini ya, itu kan pasti akan menemui sesuatu yang indah, apapun itu ya. Siapapun pernah, kita pun juga pernah menemui apa ya, sesuatu yang indah. Entah itu pemandangan, entah itu suasana, atau itu alam dan sebagainya gitu. Dan di antara itu, di antara kita yang paling anggap indah itu ya, mungkin kita kan ada yang pernah ke daerah wilayah tertentu terpencil di Indonesia gitu ya. Ada melihat alam di situ, Masya Allah, melihat pantai, gunung, dan sebagainya. Indah, indah sekali. Kita tidak akan melupakan nuansa seperti itu kan ya. Tetapi ketika kita melihat keindahan yang sempurna itu, dan di saat yang sama kita melihat Rasulullah SAW, maka keindahan Rasulullah itu akan menutupi segalanya. Rasulullah itu terlalu indah, terlalu indah. Akmalun nasi khulqan wa khuluqan. Akmalun nasi khulqan wa khuluqan. Rasulullah itu sempurna dari sisi penciptaannya, fisiknya ya, itu sudah sempurna. Ditambah lagi perangainya, akhlaknya, budi pekertinya pun juga sempurna. Bahkan orang-orang yang benci pada Rasulullah ya, itu tidak pernah menghina musuh-musuh Rasulullah itu ya. Dulu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy dan Yahudi mungkin itu tidak pernah menghina Rasulullah, tidak pernah mengejek Rasulullah di sisi ini, di sisi fisik, di sisi akhlak nggak pernah diejek. Karena mereka kebingungan. Ini sosok Muhammad itu terlalu baik gitu ya untuk kita hina. Mereka mencari bahan itu mereka kebingungan. Kita tahu musuh-musuh Rasulullah SAW itu setiap hari itu kan ingin nyari bahan gitu, ya. Ingin mencari isu yang untuk bisa dijadikan bahan untuk menjatuhkan Rasulullah. Karena mereka sesungguhnya nggak sukanya bukan kepada Rasulullah, nggak. Mereka nggak suka itu kepada dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, konten yang dihadirkan oleh Rasulullah. Sehingga mereka ingin membuat orang-orang lain, masyarakat lain, baik itu di dalam Mekah, di dalam wilayahnya dan di luar wilayah Mekah pada saat itu jangan sampai bertemu dengan Rasulullah. Maka dengan menghina, menjatuhkan Rasulullah itu adalah kebiasaan mereka, obsesi mereka. Pertanyaannya ini penting, menarik ini. Dengan cara apa mereka menjatuhkan Rasulullah? Gak bisa. Mereka itu kesulitan nyari bahan apa sisi negatif dari Rasulullah SAW. Mereka hanya bisa memberikan tuduhan.
Oh iya, hanya sebatas tuduhan saja. Muhammad itu majnun, Muhammad itu gila. Itu kan tuduhan gitu. Muhammad itu gila. Kan ada kan ya di riwayat kita sering melihat bahwa Muhammad itu dihina menjadi orang gila dan seterusnya. Nah, tuduhan-tuduhan seperti ini justru ditentang oleh mereka sendiri. Mereka sendiri. Muhammad gila. Muhammad gila, yang benar aja. Kita tahu orang gila itu seperti apa. Kalau kita bilang Muhammad itu gila, kemudian orang lain bertemu dengan Muhammad, kenapa kok orang seperti ini dibilang gila? Kita nanti yang dibilang gila. Akhirnya gak jadi. Akhirnya mereka cari, cari, cari. Oke lah, Muhammad itu kita labeli sebagai seorang eh dukun, dukun, dukun aja dah, dukun. Ditentang oleh mereka sendiri. Muhammad dukun. Kita itu kerjaannya tiap hari datang ke dukun. Dan kita tahu dukun itu seperti apa. Kalau kita melabeli Muhammad sebagai dukun, orang-orang akan berkata seperti apa? Mereka akan mencap kita apa? Anu lagi, mental lagi. Yang ketiga, oke lah, Muhammad itu penyihir, penyihir, penyihir. Karena sihir itu mengeluarkan mantra. Nah, mantra itu diasosiasikan Al-Quran. Kan mereka nggak bisa, ya mereka mengakui Al-Quran itu adalah sesuatu yang indah gitu ya dari segi bahasa. Makanya mereka tidak bisa meniru Al-Quran. Makanya mereka bilang, oh itu mantra buatan Muhammad. Dari dulu memang kayak gitu ya, dilabeli-labeli orang-orang baik, orang soleh, umat Islam itu pasti dilabeli ya dari dulu. Gitu. Tapi ketika Rasulullah dilabeli sebagai seorang penyihir yang melahirkan mantra, ya mental lagi oleh mereka. Yang benar aja, kita tahu penyihir itu seperti apa. Jadi nggak ada isu atau mungkin konten yang digunakan untuk menghina Rasulullah itu nggak ada. Mereka mental. Bahkan ini merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah itu dijaga Allah sampai namanya. Namanya adalah apa? Muhammad kan? Apa arti Muhammad? Muhammad itu adalah sifat yang terpuji. Tapi tidak hanya terpuji. Muhammad itu adalah sifat yang terpuji, mengumpulkan, menghimpun segala sifat terpuji yang ada pada saat itu. Sebanyak-banyaknya. Jadi ada sifat terpuji banyak ya. Sifat terpuji itu terkumpul jadi satu. Dan itu dibahasakan secara Arab adalah Muhammad namanya. Secara arti makna seperti itu. Jadi nama Rasulullah pun sebenarnya banyak. Ibnu Qayyim itu menghimpun nama-nama Rasulullah itu sebanyak 200 nama. Nama-nama baik Rasulullah. Dan tidak hanya Muhammad, tapi ada Ahmad. Ini beda dengan Muhammad. Dan ini namanya nama-nama Rasulullah juga Ahmad. Kan ada di dalam Al-Quran ya. Ada di dalam Al-Quran surat As-Saff itu ada. Muhammad pun juga ada suratnya juga. Surat ke-47 itu. Nah bedanya apa antara Ahmad dan Muhammad? Kalau Muhammad itu sifat yang terpuji terhimpun menjadi satu. Dan yang nama Muhammad itu banyak. Tapi kalau Ahmad itu hanya satu. Dari semua sifat yang baik-baik itu ya, Rasulullah is the best. Rasulullah yang paling baik. Jadi superlatifnya itulah Ahmad itu yang paling baik. Di antara yang terbaik-terbaik, ada yang paling baik satu, yaitu Ahmad. Nah, musuh-musuh Rasulullah itu nggak bisa ngejek, bahkan menghina itu kepada Rasulullah dengan nama ini. Mereka menghindari nama Muhammad. Mereka menghindari nama Muhammad karena orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu adalah orang yang fasih dalam ini ya bahasa ya. Bahasa Arab itu mereka sangat fasih dan mereka tahu arti Muhammad itu apa, arti Ahmad itu apa. Dan mereka menghindari nama Muhammad ketika mengejek Rasulullah SAW. Kenapa? Karena secara tata bahasa itu nggak mungkin menghina Rasulullah, menghina Muhammad dengan namanya. Nggak mungkin seseorang itu menghina seseorang, orang lain, di saat yang sama itu juga memujinya gitu ya. Contohnya tadi Muhammad itu gila. Yang benar aja. Kamu menghina siapa sih? Menghina Muhammad. Muhammad itu orang terpuji kau bilang gitu. Di saat yang sama memuji, di saat yang sama menghina itu mereka nggak bisa, nggak habis pikir. Nggak mungkin itu dilakukan oleh mereka secara bahasa. Akhirnya mereka menggunakan kata yang lain, yaitu muzammam. Muzammam itu kebalikan dari Muhammad.
Jadi mereka bilang gini, hei, jangan deket-deket dengan Muzammam ya gitu ya. Ya, itu kan kata-kata si Muzammam. Itu sihir atau mungkin apa mantranya Muzammam. Jadi mereka menggunakan nama Muzammam, Muzammam dan Muzammam. Yang terkenal adalah kisahnya Ummu Jamil ya. Ummu Jamil itu istrinya Abu Sufyan. Mohon maaf, istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Suatu saat Ummu Jamil itu datang menghampiri Rasulullah yang pada saat itu sedang duduk-duduk di pinggir Ka'bah bersama Abu Bakar. Tapi yang didatangi Abu Bakar. Ummu Jamil dengan membawa satu bongkah batu besar yang siap ditimbukkan kepada Rasulullah. Datang gitu kepada Abu Bakar. Ada Rasulullah di situ. Apa kata Ummu Jamil kepada Abu Bakar kan ketemunya Abu Bakar. Dan Ummu Jamil nggak ngelihat ada Rasulullah di situ. Hei Abu Bakar, mana temanmu itu? Abu Bakar tahu Ummu Jamil nyari Rasulullah. Temanku dan Abu Bakar bingung kok nggak lihat kan sebelahnya kan ada Rasulullah gitu. Mana temanmu? Ya seperti kau lihat gitu ya. Seperti yang kau lihat hari ini. Aku tak tahu gitu. Maksudnya Pak Abu Bakar juga nggak tahu kondisi seperti kok bisa nggak lihat gitu. Dan Ummu Jamil berkata kepada Abu Bakar, Muzammaman abaina, wadinahu qolaina, wa amrohu asoina katanya. Muzammam itu ya, kita tolak dakwahnya, kita benci agamanya, kita jauhi segala perintahnya. Aku sambil bawa batu ya. Kalau ketemu si Muzammam itu akan kutimpukkan batu ini kepadanya. Kenapa kok Mujamil sampai marah seperti ini? Karena surat Al-Lahab baru aja turun pada saat itu. Dan di surat Al-Lahab itu menyinggung istrinya Abu Lahab kan. Iya kan? Tabat syada Abi Lahabi wa tab. Itu kan menghinanya, menghina Abu Lahab. Sungguh celaka kedua tangannya Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talhab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan perempuannya, istrinya itu yang memegang kayu bakar. Wah, di dicela habis di surat Abu Lahab itu. Marah Mujamil. Akhirnya ya itu berusaha untuk menimpukkan batu ke Rasulullah tapi kan nggak bertemu. Kemudian pergi. Abu Bakar bingung kan. Wahai Rasulullah, kau nggak tahu. Ummu Jamil nggak bisa melihat kamu. Nggak, dia tidak melihatku tadi. Ya itu mukjizat ya. Allah tutupi penglihatannya Ummu Jamil. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihat kaum itu. Mereka itu tidak sanggup untuk bisa menghina aku. Mereka menyebut Muzammam, padahal aku ini Muhammad. Kalau ingin menghinaku ya, mengapa nggak menyebut namaku? Ya Allah, Muhammad. Ya Rabbi ya Karim. Nggak bisa Rasulullah dihina itu nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Siapa Muzammam? Mereka menghina Muzammam. Silakan menghina Muzammam. Aku Muhammad. Rasulullah SAW itu sampai tidak bisa dihina. Karena sudah diprotek, dijaga oleh Allah SWT. Langsung. Sampai dengan namanya. Orang-orang Arab itu ya fase ya. Saya bilang tadi. Mereka tuh menghina. Dengan menggunakan nama Muhammad itu nggak kebayang. Masa menghina orang yang di saat yang sama itu ya puji. Nggak masuk akal. Baik, itu salah satu penjagaan dari Allah SWT ya. Dan merupakan bentuk keagungan dari Rasulullah SAW. Beliau begitu indah, beliau begitu syahdu, beliau sangat dijaga kemuliaannya gitu. Sampai namanya pun Allah jadikan sebuah penjagaan yang sempurna. Marilah kita mencoba untuk mengenal beliau ya satu persatu yang dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan beberapa testimoni, beberapa apa namanya kesan atau perasaan yang itu diekspresikan oleh para sahabat bisa juga kita rasakan bersama-sama. Sehingga semakin kita mengenal jauh Rasulullah SAW, semakin tinggi pula ya, semakin membuncah lah ya kerinduan kita kepadanya. Yang pertama, kita coba mengenal lebih jauh testimoni dari Ummu Ma'bad radhiyallahu anhu. Dan nanti juga sedikit kita singgung
sosok fisik Rasulullah itu seperti apa. Dalam kajian Sirah Nabawiyah itu ada subtopik yang bernama Syama'il gitu. Jadi secara garis besar Sirah Nabawiyah itu kan tidak hanya berkutat di sisi peristiwa dan kronologi sejarah Rasulullah SAW, tapi ada pembahasan yang disebut dengan Syama'il itu membahas, mendetailkan bagaimana profil Rasulullah SAW secara pribadi, secara individu, mulai dari fisik, mulai dari perawakan dan seterusnya, fisik ya, penciptaan oleh Allah, keindahannya dan seterusnya, sampai dengan kebiasaan, perangainya, kemudian apa yang disukai oleh Rasulullah, apa yang tidak disukai Rasulullah, itu namanya Syama'il. Contohnya yang paling familiar di tengah-tengah kita adalah kitabnya Ibnu kitabnya At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi, yaitu Syama'il Muhammadiyah. Itu sudah ada terjemahannya kalau tidak salah. Ya ini ya, mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Ini isinya bukan tentang kronologis, sejarah, peristiwa, tidak, tetapi tentang profil, biografi lah bahasa kita ya. Detail Rasulullah SAW. Nanti sedikit kita singgung. Dan ini kitab ini ya kayak banyak sebenarnya membahas Syama'il. Ini hanya segelintir saja dan yang cukup tipis ya Imam Tirmidzi ini. Ya, Syama'il Muhammadiyah. Soalnya ada yang tebel-tebel. Beberapa jilid, hampir 1.000 halaman. Kalau Syamil Muhammadiyah ini sekitar mungkin hampir 200 halaman saja. eh eh, Tentang sebentar testimoni umum Ma'bad ya. Ini kalau tidak salah pernah kita angkat pembahasan ini di peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Tapi nggak ada salahnya coba kita bahas lagi, kita refresh lagi bagaimana kesan dari seorang yang bernama Ummu Ma'bad ini ketika pertama kali bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan ini latar peristiwanya adalah latar peristiwa hijrah. Hijrah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan pembantunya ya, Amir bin Fuhairah, serta penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Muraikid. Jadi ada 4 orang pada situ Rasulullah bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Abdullah bin Muraikid, sama Amir bin Fuhairah. Ini adalah ya satu tim ini ya, melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, di tengah perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar itu singgah dan beristirahat di rumahnya Ummu Ma'bad di suku Khuza'ah kalau tidak salah. Dan Ummu Ma'bad ini tinggal bersama suaminya Abu Ma'bad yaitu di sekitar ya di tengah-tengah ya perjalanan antara Mekah dan Madinah. Dan Ummu Ma'bad ini punya kebiasaan karena itu adalah sebuah jalan area yang sering dilalui oleh orang-orang musyafir atau yang mau berdagang dan sebagainya. Nah, Ummu Ma'bad ini punya kebiasaan menjamu orang, menjamu tamu gitu, menyediakan makanan, minuman dan seterusnya. Nah, pada saat itu Rasulullah eh, mampir ke persinggahannya ini ke Ummu Ma'bad dalam rangka untuk barangkali ada persediaan makanan, bisa membeli kurma atau daging dan sebagainya. Tapi singkat cerita pada saat itu Ummu Ma'bad berkata, nggak punya, kita nggak punya apa-apa untuk menjamu kalian gitu ya. Kalaupun ada, biasanya kami menjamu kalian, menjamu tamu. Tidak kami perjualbelikan. Kami kalau ada kurma kami bagi, kalau ada daging, ada susu kami bagi. Nah, pada saat itu di kemahnya Ummu Ma'bad, kemah ya karena Ummu Ma'bad ini sifatnya nomaden rumahnya. Jadi di kemahnya itu Rasulullah melihat seekor kambing, kambing yang kurus ya sebenarnya di pojokan gitu. Kemudian Rasulullah minta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerahnya. Kemudian sebelumnya Ummu Ma'bad nggak mungkin ada susunya itu kan kurus sekali gitu ya. Itu sengaja ditinggal karena sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Tapi Rasulullah tetap minta izin, kemudian Rasulullah berdoa, mengusap perut dari kambing ini ya, kambing kurus ini, akhirnya kemudian Rasulullah memeras dan ada keluar, terpancar susu yang sangat deras. Kemudian Rasulullah memenuhi bejana, kemudian memberikan minuman itu kepada Ummu Ma'bad. Setelah itu beliau meminum kepada rombongan juga dan Rasulullah meminum yang paling akhir, giliran yang paling akhir. Setelah memberikan kepada Ummu Ma'bad, kemudian memberikan kepada Abu Bakar dan yang lain-lain, Rasulullah baru minum. Setelah beristirahat,
Dan sebelum meninggalkan kemah, Rasulullah memerah susu lagi untuk dipenuhi dan ditinggal di situ. Itu umum abad, ya bahasa kita amazing gitu kan ya. Ini sosok yang pertama kali datang, pertama kali ia lihat, umum abad lihat, dan ternyata luar biasa. Sosoknya beda gitu, kemudian melakukan aktivitas yang istimewa juga, ini luar biasa. Tercengang itu umum abad, sangat tercengang. Nah, kemudian Rasul pergi. Ketika Rasul sudah pergi, suaminya Abu Ma'bad datang pulang gitu ya, habis ini ya, menggembala ternaknya. Sangat kaget Abu Ma'bad melihat, loh, kok ada susu, ya, kok ada apa namanya, penuh susunya. Apakah ada tamu gitu ya? Dan kemudian Umar Muhammad menjelaskan detail siapa yang datang, apa yang dilakukan itu menjelaskan. Salah satunya beliau mendetailkan ya, ini luar biasa Umar Muhammad. Dia bertemu untuk yang pertama kalinya kepada ke Rasulullah SAW, tetapi bisa mendetailkannya secara rinci. Siapa sosok yang ditemuinya itu. Beliau berkata ini kepada suaminya, aku tadi melihat seorang laki-laki yang rendah hati, wajahnya bersinar. Jangan dibayangkan dari wajahnya Rasulullah keluarin cahaya gitu, enggak ya. Maksudnya wajahnya bercahaya gitu ya, wajahnya cerah gitu ya. Ini apa ya? Ya naluri seorang wanita mungkin seperti ini gitu. Jadi kalau sesuatu yang terkesima gitu, dia bisa mendetailkannya secara rinci. Allah alam. Besar kepalanya serasi dengan bentuk badannya, proporsional. Ia seorang yang sangat tampan dan tegap. Matanya indah dan lebar. Bagian hitamnya sangat hitam. Jadi Rasulullah itu matanya hitam. Ininya ya, apa namanya, bagian hitamnya itu ya. Itu hitam, bukan, tidak ada warna yang lain ya, pupilnya itu ya. Bagian putihnya itu sangat putih. Tidak ada kotoran sama sekali. Alis dan bulu matanya lebat dan halus. Detail banget ini Muhammad memberikan testimoninya ya. Di atas kelopak matanya seperti ada celak. Lehernya cenderung panjang, tapi ya tidak terlalu panjang itu, tapi kelihatan apa namanya, tidak pendek. Janggutnya tebal, rambutnya hitam pekat. Nah, ini penting ini. Kita harus tahu bagaimana fisik Rasulullah, terutama rambutnya. Rasulullah itu rambutnya hitam. Rasulullah itu rambutnya hitam. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah itu memiliki uban, punya uban Rasulullah. Tapi sampai beliau wafat, Rasulullah SAW wafat, uban Rasulullah itu tidak lebih dari 20. Dihitung sama Anas. Jadi secara secara apa, apa namanya, warna ya hitam ya, berapa sih kalau eh, warna hanya 20-an itu ya, maksimal 20 bahkan di sebuah riwayat ubannya Rasul. Kemudian suaranya berat. Berat itu apa ya, terdengar dengan jelas, tegas gitu ya. Itu kalau bersuara. Namun ketika beliau diam, dia tuh tampak begitu teduh. Ketika berbicara, dia tampak begitu berwibawa. Ucapannya tersusun begitu rapi dan indah, jelas, clear, perintahnya didengar dan seterusnya. Tidak terlalu singkat, tidak terlalu panjang. Yang mendengarkan pun langsung bisa memahaminya dengan sempurna. Jika dilihat dari kejauhan, ia tampak begitu gagah dan berkarisma. Insya Allah ya, detail ya Muhammad ini melihatnya. Jika dilihat dari dekat, dia tuh tampan dan menyenangkan. Detail, sangat detail. Abu Ma'bad yang mendengar deskripsi dari perawakan, tindak tanduk fisik dari Rasulullah SAW itu langsung bisa mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Benar yang kau katakan itu gitu ya. Setelah mendengar itu, Abu Ma'bad mengambil sebuah kesimpulan, demi Allah, orang-orang Quraisy itu sedang ramai membicarakan seseorang. Dan aku yakin ini adalah orang yang sedang dibicarakan itu. Karena ciri-cirinya itu disebut-sebut oleh orang-orang Mekah.
Perlu diingat, ini peristiwa hijrah. Dan status Rasulullah SAW pada saat itu adalah buronan. Buronan, pelarian. Dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Bahkan ada ininya kan ya, ada sayembaranya ya, siapa yang bisa membunuh bahkan Rasulullah Muhammad akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Oh, dikejar-kejar Rasulullah. Nah, menariknya adalah ketika orang-orang Quraisy ini ngejar berburu, memburu Rasulullah SAW, itu kan otomatis bertemu dengan orang-orang kan ya, orang-orang asing, orang-orang yang lain untuk menanyakan, lihat nggak orang ini, lihat nggak orang ini. Dan pada saat itu kan tidak ada foto, tidak ada foto, tidak ada media yang untuk bisa menjelaskan, enggak. Menjelaskannya dengan berkata-kata, fisiknya kayak gini, rambutnya kayak gini, perawakannya kayak gini, perangainya kayak gini, lihat nggak orang ini. Nah, bisa dibayangkan yang dijelaskan oleh orang-orang Quraisy itu kepada orang-orang yang ditanyai untuk ditanyakan keberadaan Rasulullah, termasuk Abu Ma'bad, itu semuanya baik. Orang yang mendengar kan akhirnya jadi bingung. Orang ini buronan, kok ciri-cirinya baik gitu. Luar biasa. Ini penjagaan Allah. Paham ya teman-teman lihat di sini ya. Ini buronan. Buronan kan berarti kan orang jahat. Pesakitan lah orangnya ini. Problematik. Tetapi detail deskripsi ciri-cirinya itu nggak ada yang jahat sama sekali. Abu Ma'bad yang mentestimoni. Apa yang dituturkan oleh Ummu Ma'bad ini juga disampaikan oleh orang-orang Quraisy yang sedang memburu Rasulullah. Jelas. Luar biasa. Masya Allah. Sangat-sangat apa ya? Ya kebingungan lah orang-orang Quraisy musuh-musuh Rasulullah pada saat itu untuk mendeskripsikan keburukan Rasulullah. Sedikit tadi ya saya bilang ya, syama'ilnya Rasulullah SAW. Perawakan Rasulullah itu tidak tinggi menjulang, tidak pula pendek. Kulitnya tidak berwarna putih polos dan tidak pula gelap. Jadi putih. Orang Arab banyak yang putih loh ya, jangan salah. Orang Arab banyak yang putih. Dan salah satunya Rasulullah dan putihnya bukan putih pucat gitu, enggak. Putih, putih bersih. Ali bin Abi Thalib pernah meriwayatkan perawakan Rasulullah itu tidak tinggi menjulang dan tidak pula begitu pendek. Melainkan berperawakan sedang di tengah-tengah lingkungannya. Badan beliau tidak gemuk dan ada riwayat juga saya kelihatannya tidak mencantumkan di slide. Dada dan perut Rasulullah itu rata, lapang, bidang gitu badannya itu. Tidak perutnya tidak besar, buncit, enggak, rata dengan dadanya. Ya bisa ditafsirkan ya bagaimana bugarnya Rasulullah pada saat itu. Wajah beliau tidak bulat penuh, melainkan agak lonjong atau oval. Kulitnya putih kemerahan, bola matanya hitam, bulu matanya panjang, dan tulang persendiannya besar dan bahunya lebar. Ini Abu Thalib jelas lah ya. Ali bin Abu Thalib ini membersami Rasulullah sejak kecil. Jelas sudah di luar kepala lah. Maksudnya deskripsi Rasulullah bisa sangat detail. Ada Anas bin Malik juga ini. Pada rambut dan janggut Rasulullah terdapat tidak lebih dari 20 lembar rambut putih atau uban. Penting ini ya. Kenapa sih kok kita harus tahu perawakan Rasulullah SAW? Ciri-ciri fisik beliau itu. Satu, ya kita nanti akan mengkonfirmasinya nanti di hari akhir ya, di akhirat. Sebelum kita masuk surga, ya kita mudah-mudahan Allah izinkan untuk bertemu Rasulullah. Dan kita mengkonfirmasi, Masya Allah, ternyata benar. Yang kedua, barangkali beberapa dari kita, Allah izinkan bertemu Rasulullah di dalam mimpi. Nah, ini penting. Orang yang tidak tahu detail perawakan Rasulullah, itu ketika bermimpi dan mengaku bertemu Rasulullah, itu harus dikonfirmasi apakah benar bertemu dengan Rasulullah atau bukan di dalam mimpinya. Kan ada hadisnya kan ya. Siapa yang bermimpi, memimpikan aku, sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai bentukku. Betul itu. Jadi ketika kita bermimpi dengan Rasulullah, ya benar. Kita bertemu dengan Rasulullah pada saat itu. Nah, kebanyakan dari kita, ya termasuk saya, ini nggak detail kita tahu Rasulullah itu seperti apa. Ada yang bilang, aku habis bermimpi ketemu Rasulullah. Gimana? Deskripsinya gimana? Orangnya itu memakai baju putih, rambutnya putih, jenggotnya putih. Wah, itu bukan Rasulullah itu. Bukan Rasulullah. Makanya kita tahu. Salah satunya dari rambut. Rambutnya Rasul itu hitam, pekat.
Ada uban, tapi tidak lebih dari 20. Ini riwayatnya Anas bin Malik. Dan ada yang meriwayatkan potongan rambut Rasulullah. Secara umum Rasul itu potongan rambutnya ada tiga, seingat saya ya. Yang pertama Rasulullah pernah di bawah telinga, ujung rambutnya. Kemudian di pertengahan antara telinga dan bahu. Dan yang ketiga paling panjang ya, sebahu. Itu potongan secara umum Rasulullah. Dan ya bisa dibilang dalam tanda kutip gondrong ya, tapi gondrong itu gondrong rapi, rapi, disisir, diminyai, kan ada riwayatnya juga. Rasul itu menyisir, bahkan disisir ya sama Bunda Aisyah, kan kita tahu juga ceritanya kisahnya. Bunda Aisyah menyisiri rambutnya Rasulullah ketika beliau iktikaf gitu ya. Kemudian diminyai. Jadi sapa terlihat terlihat basah gitu ya rambutnya Rasulullah. Dan yang terakhir ini riwayat Ali bin Abi Thalib, jika Rasulullah berjalan langkahnya begitu kuat, tubuhnya agak mau jadi jangalannya Rasul itu tidak pernah mendongak ke atas gitu, enggak, cenderung membungkuk seperti jalan orang yang sedang berada pada turunan gitu ya, dan seterusnya terusnya nanti bisa dibaca gitu. Nah, kita juga itu secara fisik lah ya, secara fisik mungkin nanti mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menggalinya lebih lagi di beberapa kitab-kitab, buku-buku tentang biografi Rasulullah secara fisik. Itu babnya tentang Syama'il ya, Syama'il Muhammadiyah. Salah satu bukunya adalah Syama'il Muhammadiyah. Terjemahannya ini yang ada di dalam slide. Mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW karangan Imam At-Tirmidzi. Ada sebuah kisah ya, testimoni dari Anas bin Malik ya, kesan yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik itu sahabat kecil Rasulullah, membersamai Rasulullah sejak usia 10 tahun, masih anak-anak pada situ. Ini kan beliau yang meriwayatkan uban tadi kan ya. Kenapa kok Anas kok bisa tahu? Sempat-sempatnya ngitung ubannya Rasulullah. Soalnya Anas itu usianya masih kecil. Tidak canggung untuk dekat menatap Rasulullah, itu nggak canggung. Nggak malu. Beda dengan sahabat yang sudah senior. Wah, mereka nggak berani. Amr bin Ash, kalau nggak salah itu kan sahabat senior. Meskipun terakhir masuk Islam. Masuk Islamnya nggak awal ya. Akhir-akhir masuk Islam. Amr bin Ash itu pernah berkata, kami itu tidak pernah sanggup menatap lama-lama wajah atau pandangan Rasulullah, enggak. Karena saking berwibawanya Rasulullah itu, saking menariknya, saking berkarismanya itu untuk menatap dengan lama itu langsung sungkan nih bahasa kita. Langsung menunduk, nggak bisa menatap lama-lama. Saking aura Rasulullah itu begitu kuat, begitu ya begitu kuat, begitu kental. Beda dengan anak-anak kayak Anas bin Malik ini. Ini kan masih anak-anak ya, kita tahu anak-anak seperti apa gitu. Nggak canggung dekat dengan Rasulullah. Terus ngeliati rambutnya, ngitungi rambutnya, Masya Allah. Kalau nggak ada Anas bin Malik, kita nggak tahu deh jumlah ubannya Rasulullah. Nah, Anas bin Malik itu pernah berkata, berarti kan membersami Rasulullah itu kurang lebih selama 10 tahun. 10 tahun itu dihibahkan oleh orang tuanya, Ummu Sulaim, kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini anakku, Anas, jadikanlah ia pelayanmu. Udah, bawa aja gitu ya, sebagai pelayan. Dia bisa engkau suruh apa saja gitu. Ya benar, Anas dijadikan pelayan, disuruh-suruh oleh Nabi gitu ya. Ya, siapa sih yang nggak mau jadi pelayannya Nabi gitu? Siapa? Siapa sih orang yang nggak mau dekat dengan Rasulullah? Ya ini orang tua yang pintar ini kalau menurut saya, Ummu Sulaim tuh. Ya apa caranya biar dekat dengan Nabi? Kalau aku nggak bisa nih, kan aku mungkin perempuan dan sebagainya, keterbatasan dan sebagainya. Ah, anakku aja jadikan pelayan. Benar, Anas bin Malik kelak menjadi ulama yang sangat besar. Nah, Anas bin Malik ini pernah berkata, selama 10 tahun itu tidak semua pekerjaan itu kulakukan dengan baik. Kata Anas, kan pelayan kan ya berkhidmat kepada Rasulullah, disuruh-suruh apa gitu kan sering. Nah, Anas itu merasa nggak seluruh pekerjaan yang itu diperintahkan oleh Rasulullah itu ku kerjakan dengan baik. Salah pernah salah gitu. Tapi selama itu pula, selama 10 tahun Rasulullah tidak pernah sekalipun marah kepadaku. Menyoalkan apa yang aku perbuat, tidak pernah satu kali pun. Mengapa Anas begini? Kok
Begitu sih Anas. Gak pernah. Apalagi Rasulullah tidak pernah memukulku. Menghukumku tidak pernah. Selama 10 tahun bayangkan. Ada kita, ayo ini otokritik buat kita ya. Kalau kepada anak-anak kita aja, ya kalau saya sih sering, kalau saya sering, sering, ya Allah ya, sering mengingatkan ya, sering mengingatkan dengan nada yang keras gitu kadang-kadang. Ini sebagai sebuah introspeksi diri lah buat kita ya. Rasulullah nggak pernah, ke Anas nggak pernah. Bukan anaknya, bukan kerabatnya, saudaranya, pelayan, nggak pernah diingatkan. Bagaimana orang seperti ini nggak dekat ya dengan di hati para sahabat, nggak perlakuannya, perhatiannya begitu tinggi. Kebiasaan Rasulullah SAW itu selepas sholat, apalagi subuh ya, itu kan diantaranya beliau akan menghadap habis sholat ya, beliau akan menghadap memutarbalikkan badannya dan menghadap ke arah makmum, ke para sahabat. Dan perhatian beliau akan ya menyapu seluruh sahabat. Beliau akan tahu siapa yang tidak hadir sholat, kenapa si Fulan nggak datang. Kemudian Rasul menanyakan, kenapa nggak datang si Fulan? Apakah baik-baik saja? Apakah sakit? Apakah mungkin barangkali meninggal? Dan seterusnya, dan seterusnya. Rasul akan mengabsen para sahabatnya. Nah, suatu ketika, beliau itu nggak, apa namanya, mendapati ada satu sahabat yang tidak hadir, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Ini sahabat dekat dari Ansor, itu nggak ikut sholat. Bertanyalah Rasulullah, kemana Sa'ad? Yang lainnya menjawab, sakit wahai Rasulullah. Bagaimana kondisinya? Sakitnya parah wahai Rasulullah. Begitu mendengar kabar ini, Rasul itu langsung berdiri bergegas meninggalkan masjid dengan perasaan yang bergemuruh. Cepat-cepat jalan atau mungkin bergegas ke rumahnya saat. Ini diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu tuh sampai ngikuti Rasulullah. Itu dengan jalan yang berseret-seret gitu. Jalan di belakang. Aku mengikuti Rasulullah di belakangnya dan aku menyeret-nyeret kakiku. Saking cepatnya Rasulullah berjalan. Itu habis sholat langsung. Begitu tiba di rumahnya saat Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah menjumpai saat sedang berbaring, pingsan pada saat itu. Rasulullah bertanya pada keluarganya, saat telah meninggal? Kemudian keluarga yang menjawab, oh enggak Rasulullah, dia hanya pingsan. Rasulullah melihat sahabatnya sakit berat gitu ya, sedang terbaring itu. Rasulullah mendekat, menangis Rasulullah, nangis. Beliau meluapkan perasaannya, nggak pura-pura Rasulullah. Apa adanya. Ketika beliau melihat sahabatnya, menangis beliau. Merasakan seakan-akan beliau yang sakit. Menangis beliau. Melihat Rasulullah menangis ya. Semua orang yang ada di situ ya, sahabat, keluarganya saat. Semuanya ikut menangis. Menangis semua. Kemudian Rasulullah berdoa, kemudian Rasulullah keluar. Gak lama kemudian saat bin Ubadah siuman, sadar. Melihat orang-orangnya kok pada menangis. Bertanya, kenapa? Kenapa kalian menangis? Kata mereka, wahai saat, andai kata engkau sadar barusan. Andai kata engkau sadar, Rasulullah menyengukmu. Terus Rasulullah menangis melihat. Ya Allah ya Karim. Bagaimana perasaan orang ya, seorang sahabat yang keadaannya itu ditangisi oleh orang yang dicintai, dihormatinya. Itu gimana perasaan kita ya kalau kita sedang sakit gitu ya. Kita sakit berat nggak bisa ngapain. Orang lain datang menangis melihat kita, mendoakan kita. Dan ini yang mendoakan Rasulullah. Siapa yang bisa melukiskan perasaan seperti ini? Saat bin Ubadah. Dan ini kunci rahasia kenapa Rasulullah itu dirasa begitu dekat dengan siapapun. Ini kelebihan Rasulullah. Sahabat di sekitar Rasulullah itu ribuan. Ribuan. Yang menarik ketika sahabat-sahabat ini menceritakan pengalamannya bersama dengan Rasulullah. Itu kesannya adalah bahwa dirinya itu adalah seseorang yang diperlakukan secara istimewa oleh Rasulullah. Diperhatikan oleh Rasulullah. Jangankan sahabat yang dekat ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan sahabat-sahabat yang dekat ya. Ring satunya Rasulullah.
Sahabat yang belakangan masuk, masuk Islam ya, itu merasakan hal yang sama, merasa diistimewakan oleh Rasulullah. Ingat, jumlahnya sahabat itu pada saat Rasulullah yang berada di sekitar Rasulullah itu ribuan jumlahnya. Penduduk Madinah itu ya sekitar ribuan. Tetapi ketika berinteraksi dengan Rasulullah, mereka merasa aku ini yang paling istimewa, termasuk yang belakangan masuk Islam. Ya Robbi ya Karim, kita punya banyak teman kan ya. Tapi apakah semua teman kita itu merasakan bahwa kita tuh mengistimewakan mereka? Sulit itu, sulit. Contohnya Abu Hurairah. Ini sahabat yang belakangan masuk Islam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu masuk Islamnya sekitar tahun 7 Hijriah. Jadi hanya sekitar hampir 4 tahun bersama Rasulullah SAW. Tapi ketika Abu Hurairah itu teringat masa-masa bersama Rasulullah gitu ya, dan menyampaikannya dalam bentuk hadis. Jadi ketika Rasulullah wafat, kemudian Abu Hurairah kan jadi ulama gitu ya, kan menyampaikan hadis kepada para murid-muridnya, para tabiin. Hadatsani Khalili. Kalau Abu Hurairah sudah mengatakan kekasihku menyampaikan kepadaku, itu ngajari para murid-muridnya, para tabiin. Hadatsani Khalili. Kekasihku menyampaikan sesuatu kepadaku, maksudnya Rasulullah ya, bahwa Rasulullah menyampaikan ini, menyampaikan itu. Nah, ketika Abu Hurairah menyampaikan itu, mengatakan hadatsani Khalili, langsung nangis Abu Hurairah. Nangis, selalu nangis. Hadatsani Khalili, berhenti menangis. Padahal Abu Hurairah itu bertemunya kepada Rasulullah akhir-akhir. Hanya 4 tahun ketemu Rasulullah. Hanya 4 tahun ketemu Rasulullah. Ada satu lagi kisahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan penghuninya ini ya, Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang mendiami Masjid Nabawi. Mereka sengaja tidak berdiam diri di rumah, enggak, tapi tidur bermalam di, ya bahasa kita asrama ya, di belakangnya Masjid Nabawi. Belakangnya Masjid Nabawi. Jadi kalau kita tahu Raudhah itu kan dulu mimbar ya. Di belakangnya itu ada sebuah batas. Itu tempatnya para ahlu sufah untuk berdiam diri tidur di sana. Kenapa di situ? Agar mereka bisa dekat terus dengan Rasulullah SAW. Nah, ketuanya ya, bahasa kita ketua ya, koordinator, Pak Lurahnya itu Abu Hurairah ini. Dan ahlu sufah ini mereka sangat-sangat ya bisa dibilang miskin, mereka nggak bekerja. Mereka ingin dekat dengan Rasulullah. Salah satunya Abu Hurairah. Jadi nggak nggak jarang mereka kelaparan, hampir pingsan, hampir sakit, itu nggak jarang karena makannya sedikit. Ya, pada suatu ketika Abu Hurairah ini merasakan kelaparan. Kelaparan sampai ya dikiranya orang gila ya pada saat itu karena Abu Hurairah sampai bergulung-gulung gitu. Aku itu disangka sebagai orang gila pada saat itu, padahal aku ini sedang kelaparan gitu. Menahan lapar, tapi mereka karena punya harga diri, mereka nggak minta-minta. Ahlu Sufah itu termasuk Abu Hurairah itu kalau lapar itu nggak minta-minta kepada sahabat yang lain, nggak. Mereka punya izzah, punya 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 apa ya, harga diri. Ya, karena itu saking laparnya itu ngomong ke Abu Bakar, ya, tapi ngasih kode, nggak minta langsung, nggak, ya, ngasih kode-kode. Abu Bakar nggak nyinggung, nggak sadar gitu ya. Kode-kode ke Umar barangkali ngasih kode, barangkali habis itu dikasih makan itu enggak. Umar nggak nyadar dan seterusnya ya. Sampai Rasulullah tahu. Abu Hurairah, sini, dipanggil sama Rasul. Kamu lapar? Ayo ke rumah gitu. Wah ya kali, dia ajak ke rumah. Seneng banget itu Abu Hurairah. Sudah sangat lapar. Tapi perintahnya nggak di situ. Abu Hurairah, ayo ke rumah, ajak seluruh kawan-kawanmu. Waduh, lemes. Kenapa lemes? Ini kan Rasulullah mau ngajak makan sebenarnya. Tapi kalau ngajak yang lainnya, para penghuni ahlu sufah yang lainnya, itu pasti aku akan disuruh melayani mereka dulu, baru aku yang terakhir makan. Beneran, di rumahnya Rasulullah, ayo bantu aku, ini, apa namanya, ya menyajikan makanan dan kita serahkan kepada teman-temanmu dulu. Ya Allah ya, cari akhirnya Abu Hurairah makan yang terakhir. Ya udah gimana lagi, ya udah diterima saja, dihidangkan sampai yang terakhir kalinya itu Rasulullah langsung mengambil
wadah, mengambil makanan, dan Rasulullah langsung yang memberikannya kepada Abu Hurairah. Ini makan, aku yang makan paling terakhir setelahmu. Itu sangat terkesan. Abu Hurairah seperti itu. Aku dilayani oleh Rasulullah SAW. Ini yang membuat Abu Hurairah kalau mengingat berkata sebuah hadis gitu ya, langsung nangis. Berkata sebuah hadis, langsung menangis. Ada juga kisah Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. eh, Jarir itu yang paling lebih akhir lagi ini Jarir ini. Kalau Abu Hurairah tahun 7 Hijriah, kalau Jarir ini tahun 9. Hanya 2 tahun ketemu Rasulullah. Tapi dia memberikan sebuah ingatan yang sangat tidak pernah ia lupakan ya. Kenapa? Karena ketika suatu hari, ketika Rasulullah sudah wafat, di eranya Ali kalau tidak salah itu siapa? Jarir bin Abdullah ini masih masih hidup, masih hidup, tetapi dia sedang berkonflik dengan seseorang, bukan sahabat. Sahabat orang ini yang berkonflik dengan Jarir itu ya mengata-ngatai Jarir gitu ya, karena nggak suka aja gitu ya, ada suatu bab. Nah, Jarir berkata kepada orang ini gitu ya, apa alasanmu tidak suka kepadaku? Kau tidak punya alasan membenciku. Kenapa? Nah, apa kata Jarir? Aku hidup bersama Rasulullah SAW. Dan tahukah kamu, setiap hari, setiap aku bertemu Rasulullah, beliau pasti tersenyum padaku. Beliau pasti tersenyum padaku setiap kali aku bertemu Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah saja yang setiap bertemuku itu selalu tersenyum. Lah engkau, siapa engkau? Apa alasanmu membenciku? Gitu. Orang yang terbaik saja, Rasulullah SAW itu ketemu aku senyum. Aku tidak ada masalah. Rasulullah senyum padaku. Itu diingat terus sama oleh Jarir. Nggak akan pernah bisa terlupakan. Ini sahabat-sahabat yang baru masuk Islam belakangan hanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bersama Rasulullah. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang mulai dari Mekah yang sudah lama bersama Rasulullah? Itu tidak pernah akan pernah bisa terlupakan gitu. Nah, yang terakhir mungkin ya, ini karena sudah terlewat waktunya, hampir habis, adalah bagaimana perangai Rasulullah, kelakuan Rasulullah kepada musuh-musuhnya. Yang paling kita familiar kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif ya. Beliau berdakwah, eh, beliau berdakwah di situ di Taif, kemudian apa namanya dihina, dilempari batu oleh penduduk Taif, diingkari dan seterusnya. Rasul sangat sedih pada saat itu. Kemudian datang malaikat, tahu kan ya kisahnya ya. Datang malaikat, malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga gunung dan menawarkan, wahai Rasulullah, aku telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menawarkan kepadamu, doakan atau maksudnya perintahkan saat ini juga kalau engkau memerintahkan kami untuk menimpukkan gunung ini, satu atau dua gunung ini kepada penduduk Mekah, penduduk Taif, akan segera kami lakukan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Enggak. Mungkin hari ini mereka mengingkariku. Mungkin hari ini mereka tidak suka ajaran yang aku berikan ya. Tetapi dari anak keturunan mereka barangkali bisa menerima. Dan benar, anak keturunannya orang-orang Taif itu nanti akan menjadi apa namanya bergabung pada Rasulullah, bahkan menjadi sahabat atau mungkin golongan tabi'in yang cukup setia dalam ajaran kepada para sahabat, para khulafaur rasyidin dan seterusnya. Nah, yang paling akhir yaitu ketika Rasulullah SAW berinteraksi dengan salah satu tawanan perang. Beliau bernama Sumama bin Usal. Itu orang pemimpin suatu kaum, kalau tidak salah berasal dari Najd. Sumama bin Usal ini dalam sebuah peristiwa perang, mereka Sumama ini tertangkap, tertawan, tidak terbunuh di sana. Kemudian
kalau dibawa ke masjid, mau dibawa ke Madinah, tawanan itu ditaruh di masjid. Ini salah satu peran masjid ya pada saat itu ya. Itu dijadikan tawanan, penjara lah bahasa kita. Tapi bukan penjara di kerangkeng, enggak. Diikat di salah satu tiang masjid, Masjid Nabawi. Diikat di situ Sumama bin Usal, dan kemudian ya karena di masjid pasti melihat seluruh aktivitas Rasulullah dan para sahabat di dalam masjid. Dan ini konsep yang luar biasa menginspirasi buat kaum muslimin ya, bahwa konsep asir gitu ya, tawanan itu juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Beda dengan penjara. Kalau penjara kan benar-benar tertutup, dikekang di situ ya, di kerangkeng. Tapi kalau ini enggak. Tawanan itu dibatasi saja, diikat saja, tapi tetap diberikan pelayanan. Ini luar biasa. Nah, Sumama bin Usal ini ditawan. Di situ diharapkan bisa menyaksikan aktivitas para kaum muslimin di situ di dalam masjid. Rasulullah seperti apa kan kelihatan, Masjid Nabawi saat itu masih kecil ya. Di, diikat di salah satu tiang di belakang, dan otomatis melihat aktivitas Rasulullah dan para sahabat. Kan selama ini kan mereka memusuhi di luaran sana. Nah, kalau di dalam mereka akan tahu realita kaum muslimin seperti apa. Langsung di dalam masjid live menyaksikan keseharian. Dan menariknya adalah cukup 3 hari saja tawan ini akan berlangsung ya. 3 hari. Dan Rasulullah memperlakukan tawan ini dengan sangat luar biasa. Dikasih setiap hari dikasih makanan yang terbaik, disapa gitu ya. Jadi perlu diketahui, Allah itu memerintahkan kita di surat Al-Insan itu kepada tawanan itu harus dikasih makanan yang terbaik. Wa yud'imu ta'am ala hubbah. Jadi kita harus memberikan makanan yang paling kita cintai. Ta'amul ala hubbah ya. Makanan yang paling kita cintai kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asiroh. Kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada tawanan. Kita harus memberikan makanan yang terbaik yang kita suka. Luar biasa, ini konsep yang menarik ini. Bukan makanan sisa ya, kepada orang miskin, anak yatim, para tawanan. Termasuk tawanan yang ada di penjara, itu seharusnya dikasih makanan yang terbaik. Ini dakwah kan. Karena tawanan itu adalah objek dakwah. Nah, Sumama itu juga seperti itu. Diberikan pelayanan yang luar biasa, dikasih makanan, diperhatikan oleh Rasulullah. Sambil melihat kesehariannya Rasulullah SAW. Melihat live. Dan hari pertama dikunjungi sama Rasulullah. Wahai Sumamah, apa komentarmu? Apa kata Sumamah? In taktul taktul zadam. Wa in tun'aim tun'im zasyakir. Wa in kunta turidil mahal. Kata Sumamah, wahai Muhammad, kalau engkau membunuhku saat ini, bunuh saja. Karena engkau sesungguhnya membunuh orang yang sangat terhormat. Wah, masih sesumbar dia. Kalau engkau membebaskan aku, ini pilihan yang kedua ya. Yang pertama, bunuh. Yang kedua, kalau engkau membebaskan aku, sesungguhnya aku adalah orang yang mampu berterima kasih. Jadi pasti aku beri imbalan. Yang ketiga, wa in kunta turidil mahal. Kalau kau ingin tebusan, aku ini orang yang berharta. Aku akan berikan sebanyak apapun kau minta. Rasulullah diem aja nggak komentar. Udah, kasih makanan, kasih susu, kasih makan yang enak. Besoknya ditanya hal yang sama. Itu kan sudah melihat aktivitas Rasulullah kan ya. Besok paginya disapa sama Rasulullah. Bagaimana keadaanmu, wahai Sumama? Nah, jawaban Sumama agak berbeda. Apa? Yang pertama dia bilang, wa in tun'aim dasa syakir. Kalau engkau membebaskan aku adalah orang yang pandai bersyukur. Engkau akan kubalas. Lihat, yang pertama kemarin itu kalau terbunuh, kalau engkau membunuh aku itu nggak ada di pilihan pertama. Pilihan pertamanya adalah kalau engkau membebaskan aku. Kenapa? Karena setelah seharian mengikuti aktivitas Rasulullah live di dalam masjid, Sumamah memberikan sebuah testimoni, nggak mungkin ini Muhammad membunuhku, nggak mungkin. Makanya dia langsung memberikan opsi yang pertama, engkau bebaskan aku sekarang, aku akan berterima kasih padamu. Yang kedua, kalau engkau memberikan tebusan atau minta tebusan, aku akan berikan karena aku orang yang berharta dan seterusnya. Yang ketiga baru ini, kalau kau membunuhku, kau membunuh orang yang terhormat. Dan yang terakhir, besoknya hari ketiga sama. Jawabannya sama.
Seperti jawaban hari kedua. Ketika tahu jawabannya tetap sama seperti itu, Rasulullah bilang para sahabat, buka ikatan Sumamah, biarkan dia bebas. Dibuka itu ikatannya, dia langsung bebas pergi. Tidak lama kemudian, Sumamah kembali. Ternyata Sumamah itu pergi, nggak pulang, nggak kembali ke perkampungannya. Dia singgah di sebuah tempat, mungkin barangkali dia membersihkan diri, kembali lagi ke Madinah, ke Masjid Nabawi, bertemu Rasulullah. Sumamah, kenapa kembali? Apa kata Sumamah? Wahai Muhammad, sebelum aku bertemu denganmu, setiap matahari terbit, tidak ada wajah manusia yang paling aku benci melebihi wajahmu. Dan tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu. Tapi hari ini, di hatiku, tidak ada wajah yang paling aku cintai melebihi wajahmu. Dan tidak ada agama yang paling menarik bagiku daripada agamamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Beruntung Sumamah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian kaum atau umatnya yang juga beruntung bisa bertemu dengan Rasulullah kelak di hari akhir. Allah Rasulullah sudah menunggu nih. Rasulullah menunggu kita di telaganya. Nanti di hari akhir sebelum kita masuk ke surga kita masing-masing, Rasulullah akan menyapa satu persatu dari kita. Melihat satu persatu dari kita yang Rasulullah anggap kita adalah saudaranya. Karena sahabat bertanya, siapa saudaramu, wahai Rasulullah? Bukankah kami ini semua saudaramu? Tapi Rasulullah bilang, enggak, kalian bukan saudaraku. Kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak menjumpaiku, tidak mengenalku, tidak ada sekarang. Tetapi mereka mengimaniku. Mereka merindukan bertemu denganku. Dan aku juga merindukan pertemuan dengannya. Makanya akan aku sapa satu persatu. Umatku nanti di hari akhir. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Semoga ini bagian dari ikhtiar kita ya untuk mengenal lebih jauh Rasulullah SAW. Mengenal lebih dekat beliau. Menjadi yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Dan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Dokter Agung. Monggo, Dokter. Jazakallah khair Ustaz Dr. Faisal Mahdi atas pemaparan yang sangat luar biasa yang buat kita semakin mencintai Rasulullah Muhammad SAW dan merindukan beliau. Semoga kita semakin dirindukan oleh beliau juga dan dapat seperti yang sampaikan bertemu dengan beliaunya baik itu ketika kita masih hidup ataupun nanti kita di akhir nanti insya Allah. Monggo dari hadirin ada yang ingin berkomentar atau bertanya atau menanyakan hal yang lain, monggo silakan. Ya mungkin apabila tidak ada yang ditanyakan karena waktu juga lah, saya harus akhiri kajian pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan jazakallah khair pada Ustaz Dr. Faisal Mahdi yang tidak bosan dan tidak lelah untuk membersamai kita semuanya setiap bulannya begitu ya dalam kajian-kajian syirah. Karena tidak semua dari kita uh, dapat membaca atau mengetahui atau dapat dibawa kembali pada masa-masa zaman Rasulullah masih hidup ya, dan kemudian sahabat-sahabatnya dalam memperjuangkan Islam gitu. Terus sangat bila berkenan mohon dapat memimpin doa untuk menutup kajian terus. Baik, izin untuk kita bersama-sama menutup menyempurnakan majelis kita dengan berdoa ya. Kita awali dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعنا. ربي زدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكارة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا حبك لنبيك. اللهم ارزقنا حبك لنبيك وحب من يحبك. اللهم ارزقنا حبك لنبيك وحب من يحبك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Sangat kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alamin, istighfar, astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semoga sehat selalu dalam penjagaan Allah, Ustaz dan Amin amin. guys. Sami-sami dokter. Nggih, amin. Semoga bisa berjumpa kembali di kesempatan Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Seluruh hadirin yang bisa hadir pada pagi hari ini. Izin kami akhiri. Assalamualaikum.